kami sebagai perwakilan dari Responsif Gender untuk mewakili kelompok Responsif Gender sebagai kesan dan pesan terima kasih kepada pembimbing Bapak Amin, Pak Ari bersama Ibu Mai yang sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga buat KTH kami, yang secara langsung sudah diberikan pembelajaran dari materi-materi awal badan wirausahanya dan untuk keberhasilan ke depannya. Jadi begini bapak-bapak dan adik-adik semua ya. Ya, sini. Jadi proses pembuatan jamur itu sebenarnya seperti ini. Jadi kita kumpulkan bahan bakunya yaitu serbuk kayu. Tapi kalau bisa serbuk kayunya yang dari alba Pak, kalau ada sih. Gitu. Alba. Nah, alba itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya bukan alba, itu harus kita punya tempat untuk menyimpan. Jadi jangan sampai dari panglong atau dari somil itu langsung ke diproses seperti ini. Jadi jangan sampai langsung diproses di sini. Jangan. Karena apa? Karena secara filosofi, secara hukum alam, jamur itu tumbuh di pohon yang udah mati, yang udah lapuk. Jadi tidak mau tumbuh di pohon yang masih hidup. Akhirnya apa? Dengan rekayasa manusia, ya jadi yang namanya serbuk ini dilapukan dulu gitu. Jadi jangan serbuk yang masih baru kemudian kita olah menjadi backlog jamur atau bahan baku jamur. Karena apa? Karena di situ kan yang namanya sawmill itu menggunakan solar Pak. Waktu pencucian pitanya ya Pak. Itu yang namanya minyak terhadap apalagi ini spora itu sangat berpengaruh besar. Jadi akan membuat atau akan menghasilkan produktivitas jamur yang tidak sempurna gitu. Karena apa? Di situ ada unsur solarnya, unsur minyaknya. Makanya kalau di sana banyak pohon pinus, saya sarankan jangan memakai serbuk pohon pinus gitu. Karena di situ ada minyaknya kan, itu nggak boleh. Resin ya. Gitu. Nah jadi hal-hal semacam itu harus kita hindari. Kemudian yang selanjutnya setelah itu kita mempunyai bahan baku untuk nutrisi Pak. Jadi nutrisi yang dipakai di jamur itu pertama dedek halus, dedek selip itu ya Pak yang halus, kemudian tepung jagung, kemudian yang ketiga kapur yang kita ada di gempol di mana itu pokoknya itu kapur yang seperti itu yang dibakar itu harusnya wajib hukumnya pakai kapur itu, jangan pakai kapur yang mil itu jangan, karena harus melalui proses pembakaran dulu. Karena unsur belerangnya di situ pasti ada dan mungkin bisa sedikit dihindari. Nah kemudian setelah itu pun kita, saya di sini mengatakan bahwa tepung jagung itu tinggal melihat situasi dan kondisi. Misalnya nih di Majalengka ada yang dekat pegunungan, itu saya tidak sarankan memakai bubuk jagung Pak. Bubuk jagung. Karena apa? Tepung jagung itu mudah buluk hijau gitu ya. Itu sangat apa namanya sensitif banget pada cuaca gitu. Tapi kalau di daerah pantai misalnya di Ligungnya di mana gitu ya, itu di Jati 7 itu boleh pakai itu karena dari tepung jagung itu dengan perpaduan antara cuaca panas itu lebih bagus. Kemudian apa karakternya yang memakai jagung? Yang memakai jagung itu karakter jamurnya lebih tebal Pak. Jadi nggak tipis, jadi batangnya gede-gede gitu. Kemudian yang kedua, begitu saya pelajari di ilmu peternakan dulu, kenapa pakan yang dibilang komplit itu harus pakai jagung? Karena kalau dedak di situ hanya karbohidrat, bapak-bapak. Tapi kalau jagung itu adalah pertama mengandung protein, yang kedua lemak, terus glukosanya juga ada di situ. Itu gulanya. Jadi itu makanya dibilangnya pakan komplit kalau di ayam. Di jamur pun seperti itu. Jadi itu mangga, tinggal posisi Bapak ada di mana. Kalau daerahnya berembun, ya janganlah pakai itu kabel aja gitu. Nah,
Kemudian setelah itu, setelah dicampur, nih dicampurnya pakai ini. Komposisinya bisa Komposisinya setiap karung segini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini apa namanya? Satu karung ini dedeknya 2 kilo. Kemudian jagungnya setengah kilo. Terus kapurnya setengah kilo. Campur aja di sini campurnya. Ini kebetulan bapak-bapak alat pengaduk ini alat rekayasa saya sendiri gitu. Ini pakainya drum Pak, tapi kuat nih, udah berapa tahun ini. Ini saya buat dari drum. Ya seperti ini aja, sederhana gitu. Mixer ya berarti. Mixer ya, ya. Ada yang juga selendang, tapi saya membuatnya seperti ini karena posisi ini bisa bergantian. Kalau ini di atas, yang itu di bawah. Jadi ringan kayak bor gitu Pak. Gitu. Jadi saya membuatnya seperti ini. Nah, kemudian setelah dari sini kita masuk ke mesin press itu Pak. Ada manual, ada yang pakai mesin press itu. Cuman itu listriknya rada gede. Setelah ini ya. Ya, setelah ini setelah diaduk. diaduk. Ya, jadi kita masuk ke mesin press itu. Nah, setelah kita dibungkus di sana, ini buktinya yang seperti ini, Pak. Oh itulah Ya, kita masuk lagi ke alat pengukus ke situ. Alat pengukus itu berarti 7 jam pengopenan karena ini manual, Pak. Itu di suhu 70 derajat. Setelah kita 70 derajat baru dihitung 7 jam, Pak. Insya Allah bagus. Karena berhasilnya jamur tergantung dari kukusan itu. Kalau muskusnya bagus Pak, itu si bakteri itu pasti mati atau Sterilisasi tidur. istilahnya ya. Betul. Itu insya Allah akan berhasil. Sehebat apapun bibit F2-nya, bibit F3-nya, kalau di situnya proses awalnya kurang bagus, tidak akan tumbuh Pak. Karena jamur itu sangat rentan. Seandainya di situ ada bakteri, bukan jamur yang menang Pak, tapi bakteri yang menang. Jadi kenapa ini diadakan salah satu pasteurisasi gitu? Karena di situ pasteurisasi itu untuk menidurkan katanya Pak. Jadi bakteri itu tidak akan mati katanya Pak, cuma tidur. Nanti kalau sistem miseliumnya udah lebih duluan tumbuh, itu bakterinya sebelum bangun ya insya Allah selamat, aman. Tapi kalau bakterinya udah bangun duluan, itu akan kalah. Karena apa Pak? Jadi di sini pasti ada telur Pak, telur ulat atau segala macam gitu ya. Karena yang namanya pepohonan yang kita belajar tentang kehutanan itu ada salah satu pohon yang harus menggunakan pembakaran. Contohnya kita mau menanam jati ya Pak, itu kan dibakar. Secara logika, oh mati, ternyata enggak. Pohon arbise itu direbus dulu kan sama air panas. Itu logika mati, tapi enggak. Ini pun Pak Dokter, kalau seandainya waktu pengukusan itu nanggung, ada telur-telur tertentu yang kira-kira nyaman di suhu segitu Pak. Ya. Begitu dia lepas dari pengukusan malah netes Bu. Akhirnya apa? Banyak ulat, banyak serangga yang lain itu. Nah itulah. Jadi makanya di jamur itu sebenarnya kuncinya di situ ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Ya, pasteurisasinya harus tepat gitu. Jadi sebenarnya itu. Terus nanti setelah itu kita turunkan sehari semalam, kita kasih bibit, kemudian masuk di ruang inkubasi yang ada di belakang ibu-ibu dan bapak-bapak di sana. Kenapa? Di situ adalah satu ciri penyortiran Bu. Jadi yang mau disortir ke sana, ke tempat produksi yang tadi ibu lihat di sana, itu harus udah sempurna. Dalam artian misalnya baru setengah tapi depannya udah sempurna, insya Allah bisa bagus gitu ya. Itulah yang kita bawa ke sana. Jadi yang jeleknya seperti ini nih di belakang si bapak itu dimasukkan ke sini, kita healing lagi. Gitu, jangan dibuang. Oh ini bintik-bintik ini Ya, ini berarti yang tadi bilang ini jamur Pak. Jamur yang tidak kita inginkan, akhirnya itu seperti ini. Nah, jadi ini kayak lumut kan ya Pak. Nah, ini Jelek berarti ya jelek. Ya. Pertama, kalau backlog ini terlalu berat kayak semangka, ini menghasilkan miselium yang tidak sempurna Pak. Jadi seperti itu. Harus seimbang. Harus seimbang. Jadi kalau bahasa teorinya 60% itu airnya gitu. Padahal kalau kita lihat secara visual aja, karena kita nggak diukur seperti itu, jadi itu jangan terlalu basah lah.
Jadi kalau terlalu basah itu pasti menghasilkan nanti proses film yang sulit tumbuh gitu. Jadi itu pembelahan selnya itu lebih lama gitu Bang. Gitu. Di inkubator berapa lama? Di inkubator sekitar 20 hari lah. 20 hari Atau masuk 15 hari. inkubator 15 sampai 20 hari ya. Setelah di pasteurisasi Ya, masuk inkubator, Ya. inkubasi antara 15 sampai 20 hari. ya. Penyiapan medianya ya. Pertama itu. Nah, kalau bisa ya, Bapak ini kan setiap 1 bulan 300 karung lebih Pak. Jadi kita itu putarannya harus punya 3 iya. tempat kalau bisa. iya. Jadi nanti bulan ini saya pakai yang ini, bulan kedua pakai yang itu, bulan ketiga nanti yang ini baru lagi gitu. Jadi saya udah bilang tadi berjanji kepada Bapak dan Ibu gitu ya. Setiap ada kegagalan di jamur pasti ada yang salah. Hanya itu aja. Jamur itu sangat peka. Jamur itu tidak mau diintervensi oleh kita. Jadi bukan kita yang harus jamur yang harus ikut kita, tapi kita yang harus ikut jamur. Karena mungkin ibu di peribahasa suka tahu seperti jamur di musim hujan. Sedangkan ini di budidaya di musim kemarau, di musim apa gitu ya, itu harus tumbuh. Makanya filosofi itu jangan sampai kita lewatkan. Jadi seperti itu. Jadi satu yang perlu ibu dan bapak ketahui. Jangan kita yang harus jamur yang harus ikut kita, tapi kita yang harus ikut jamur. Contohnya gini Pak Dokter, ini saya membuat tumbung jamur yang itu lebih bagus, yang ini jelek. Tapi untuk jamur saya nonsen, tidak mau seperti itu. Walaupun jelek tapi saya nyamannya di sini gitu Pak. Itu anehnya jamur. Makanya saya buka biliknya Pak. Karena begitu saya telusuri, jamur itu nggak boleh kayak supermarket, tertutup, nggak ada oksigen Pak. Sedangkan yang namanya jamur itu harus ada pertukaran oksigen, sirkulasi udaranya itu harus pas gitu. Nah disitulah kita baru nyadar. Akhirnya saya pamit ke Pak Kepala CDK, Pak, walaupun di speknya harus seperti ini, kalau begini saya angkat tangan nggak bisa. Akhirnya saya bedel semua Pak. Akhirnya nanti Bapak lihat di situ. Nah, mungkin untuk itu segitu dulu ya Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas penyiapannya nih. Satu ini Pak, belum Ya. berapa gram? Terjadi pembelahan sel yang satunya di situ. Jadi saya buat F2, saya buat di rumah nih. Dulunya waktu tadi bercerita saya diundang ke Serpong itu, saya belajar membuat F0-nya gitu. Akhirnya kenapa kalau udah kapasitas seperti saya harus punya pembibitan sendiri? Karena kita itu tidak bergantung kepada orang lain. Itu Pak. Satu. Yang kedua, jadi kita itu kalau pemula atau orang yang kurang paham, mau dikasih F2, mau dikasih F6 juga nggak tahu. Karena bentuknya seperti ini. Ya. Karena saya begitu dikasih pemahaman sama Pak Prof. Jarwanto, kalau di Litbang itu bisa diturunkan sampai 70 Pak. 70 turunan gitu. Tapi kalau untuk produksi itu hanya 3 aja Pak. Itu maksimal 3. Jadi dari F1, F0, F1, F2, F3 gitu. Hanya itu aja katanya. Jadi karena kita pemahamannya untuk bisnis gitu. Kalau untuk di penelitian, jadi si Pak Prof itu melihat kenapa pohon itu bisa mati karena jamur gitu. Akhirnya beliau pelajari gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini masangnya ini bertitik, bukan. Ini kan ada spatula yang diambil sekitar 8 atau 10 butir jagung. Ini kan jagung Bu, jagung utuh nih, jagung pipil kayak gitu, kayak ini. Ya, ini nantinya jadi seperti ini. Nanti kalau dikorek itu kayak tempe gitu. Ini paling 10 biji atau 8 biji dimasukkan ke sini. Ya, dimasukkan ke sini Bu. Nah, ini dimasukkan sini, dibuka dulu ya. Tapi tangan jangan sampai nyentuh media ini Bu. Kalau tangan kita menyentuh media ini kadang-kadang suka gagal. Jadi jangan sampai. Jadi spatula pun kalau seandainya keluar itu harus semprot lagi pakai alkohol.
karena bakterinya takut ikut nempel di sini gitu. Jadi sebenarnya. Nah Bapak, cara-caranya bikin bibit gini bagaimana? Oh, cara bikin bibit ini sebenarnya kalau ini prosesnya panjang Pak. Pakai F0 dulu. Pakai PDA dulu. PDA itu apa? Jadi potat, dextrosa dan agar gitu. Jadi agar-agar, dextrosa sama kentang. Itu sebenarnya Mas. Oh, asalnya. Ya, asalnya Mas. Cuman kita pemuliaannya atau kita mengambil kultur jaringannya dari situ juga. Dari tanaman kita juga. Makanya ini bapak-bapak dan ibu-ibu nih yang di PDK, kita itu harus bersyukur bahwa putarannya, sirkulasinya kita dari jamur diolah lagi, nggak ada yang lain gitu. Alhamdulillah sekali gitu. Kita tidak perlu menggunakan misalnya dari Amerika, dari Belanda, Holland dan sebagainya. Ini kita udah ada yang dulu aja gitu. Tinggal pemuliaannya setiap setahun sekali kita dimuliakan lagi lah. Jadi kita ngambil kultur jaringan, terus kita dimasukkan ke PDA lagi. Ada jualannya nggak Pak? Yang saya yang bikin. Ini semuanya kan kita harus beli. Ya. Kan ke Bapak kalau misalnya ini. Iya. Produknya ke Bapak. Iya. Iya. Nah, nanti jamurnya ini ke Bapak lagi gitu. Bisa nggak? Oh, kalau itu nanti saya kirim bandarnya aja. Oh Ya, iya. saya kirim bandarnya kalau seandainya ada mau gitu. Ya, nanti yang dari Majalengka aja ke sini Bu, tinggal saya ketok tuh di sana ada, ambil tuh. Jati ada itu. Berapa per botol gitu? Ini kalau F2 gitu ya, saya jual sekitar 7.000. Ya, Murah ya. boleh. Boleh. Cuman ini kalau saya buat Untuk berapa bulan itu? Dari ini. ini kalau sudah jadi ini ya, ini bisa jadi 35 sampai 40. Bungkus gitu, Pak. Nah, jadi Itu dari kita pengen tahu kalau kita bikin begini mah kan kita harus ke litbang. Ini mah kita nggak perlu ke litbang, di sini aja memanfaatkan hasil. ini kalau satu gini ya, ini yang rada gede ini 10 biji. Ini jual Ini kilo di aja sini. Pak. Ya, sini. Saya ini kan ya. Untuk itu, nyunkan itu hiji. Sekilo di bandar diterima berapa? Ini berapa Pak? 2 kilo. Sekilo di bandar diterima berapa? 3 on ini. Sekilonya aja jamurnya 11.000. Nah, Oh, jadi teman-teman semua, kalau kita mau masukkan bibit ya, mohon. contohnya seperti ini. Ya, ini ibaratkan sudah di steam. Jadi ini tuh tinggal kita buka, terus kita lobangi segini, tapi jangan sampai kena tangan kita. Nih, ini jadi ya, tuh, udah gini ya. Tinggal kita ngambil ini spatula ini, masukkan kruk gitu. Ada spatula. Tapi ini semprot dulu ya, pakai alkohol atau kita masukkan di lampu busam gitu ya. Nah ini jadi gini aja Bu. Ini kan jagung Bu tuh, ya. Jagung tuh, ya. Nah nanti udah biarin Pak. Kalau udah jatuh nggak boleh di ini. Nah masukkan seperti ini. Nah itu 10 lah. Nanti ini gini lagi gitu. Nah ini dipukul. Terus kasih paralon. Nah, kasih tutup paralon. Nah, itunya ada nggak? Koran. Jadi ini tuh masukkan cincin dulu Bu, sini gitu ya. Nah, ya. Nanti cara nariknya jangan ke sini langsung, ke sini dulu. Nah, seperti. Nanti sudah setelah ditarik kayak botol gitu Bu. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kalau udah menyerupai botol seperti ini kita tutup. Nah, jadi caranya diikat ya. Nah, cuman tinggal gitu aja Bu. Nah, jadi ini selama 15 sampai 20 hari Bu. Nantinya ini kan sedang diinkubasi nih. Panennya berapa hari kemudian? Sekitar 35. Ya. Tapi tergantung DPL Bu.
Kalau DPL-nya lebih rendah itu rada lama, tapi kesananya sama gitu. 35 hari setelah inkubasi atau terhitung inkubasi? Setelah ditanam ini. Iya, setelah ditanam. Setelah ditanam ini kan ibaratkan nanam ya Bu. Nanti tunggu 35 hari panen. Tapi itu pun dipengaruhi oleh yang namanya DPL Bu. Jadi semakin ke bawah, ke dekat laut, itu semakin rada lama gitu. Tapi ada kelebihannya apa? Si backlog ini putih terus Bu, kayak kapan. Karena begitu saya amati, Prof, kenapa binaan saya yang dekat pantai itu jamurnya bentuknya putih-putih. Jangan ini air payau katanya. Jadi air garam itu kayak semacam pengawet Bu. Jadi awet terhadap ini. Nah, jadi seperti ini nih. Nanti kalau udah ini seperti ini Bu. Ini hampir berapa hari lagi ini tumbuh kalau ini. Ini paling sebulan ini. Seperti ini Bu. Tapi ini posisinya yang kecil. Kalau ini yang besar kan. Tadi yang saya ceritakan, ini tergantung tonase Bu. Jadi kalau ini pasti hasilnya lebih sedikit dari yang ini. Jangan sampai ibu mengharapkan ini hasilnya harus seperti ini. Jangan. Kita harus bicara logika aja gitu. Ya, gitu. Jadi mungkin sekilas gambaran seperti itu. Jadi jangan sampai nanti Pak Tardi bilangnya ini dapat 4 on, tapi saya pas bikin yang ini hanya dapat 2 on setengah. Yang memang pendek juga, kecil juga gitu Bu. Itu kan logikanya. Makanya saya belajar dari Pak Kiai. Saya pengen mencari salah satu rezeki yang banyak kata saya tuh. Sederhana deh gitu. Apa tuh Pak Kiai? Bikin pintu rezekinya yang besar katanya. Jadi ini pintu rezeki itu Bu. Pintu rezeki yang ini dan ini beda katanya. Emang segitu Pak Kiai? Ya udah ilmu mas segitu juga. Saya tidak akan memberikan iming-iming katanya. Tapi kita bicaranya ikhtiar yang kuat, ikhtiar yang sempurna, ikhtiar yang sangat berarti diperhitungkan, itulah akan menghasilkan suatu hasil yang besar katanya. Tapi ada juga katanya Pak Dokter, kalau Anda mau jadi tukang batu akik kan gitu. Walaupun harganya 5.000 dijual 500.000 bisa, kalau percaya orangnya katanya. Tapi jangan maksa, awas deh. Jangan maksa gitu. Kalau orangnya percaya itu boleh dijual 500.000, padahal biayanya cuma 5.000 gitu. Kalau tahu kan dia Perlakuan nggak? Seandainya mau dikembangkan Ya. teman-teman di Kadipaten. Begini Bapak, Ya. jadi kalau yang namanya perlakuan itu, jamur itu hanya membutuhkan kelembaban. Nah, kelembabannya dijaga. Hanya kelembaban berarti ya? aja yang dijaga. Ah. Caranya bagaimana aja, mau bawahnya pakai pasir, mau penyemprotannya setiap berapa jam sekali tapi sistem kabut, boleh, mangga. Yang penting PR dari saya, kelembaban tetap terjaga. Hanya itu aja Pak. Gitu. Jadi walaupun di mana-mana, padahal yang sebenarnya di daerah panas itu kualitas jamurnya bagus loh Pak. Ya. Dibandingkan dengan pegunungan kayak Talaga, kayak di mana gitu ya. Itu si jamur lebih basah. Jadi untuk komplain di pasar sangat tinggi. Nah, jadi kita harus bersyukur misalnya kita berada di Majalengka bagian utara, Likung, Jati 7 dan sebagainya, kita di sini gitu. Itu ya syukuri aja Pak. Gitu. Karena kualitas jamurnya bagus. Jaga tadi kelembabannya. Betul. Siap. Ya. Bisa bawahnya pakai pasir Ya. atau semprot kabut-kabut aja. Ya, ya. Gitu ya? Ya. Bisa kan? Bisa. Itu Pak, waktu diaduknya karena kita boleh disebutkan Pak, Ya. pakai air nggak? Pakai. Itu kan 60% airnya. Itu jadi kalau dikepal gini, jadi itu menggumpal tadi Tapi tapi airnya tidak nggak meneteskan air. Ya. Macet tapi nggak netes air. Nanti kalau Bapak ini buka aja di YouTube saya, itu KTH Mekarjaya ini klik ya. Bapak tahu nanti. Cuman Bapak jangan bosan dengan muka saya gitu. Itu aja. Ini Pak RT.